Ya, naluri itu apa? Karakteristik kita kan? Apa naluri-naluri yang ada dalam diri kita? Ya, ada ghorizatun nau, ya, naluri untuk memiliki pasangan, ya, naluri untuk meneruskan keturunan. Itu naluriah ada dalam diri manusia. Atau ada yang disebut dengan ghorizatul baqa, ya, naluri untuk dihormati. Itu naluriah, Pak. Ya, naluri untuk membela diri. Itu naluriah. Ghorizatul baqa. Nah, ada ghorizatul tadayun, naluri untuk beragama. Setiap manusia itu punya naluri untuk beragama, untuk bertuhan. Nah, naluri-naluri ini harus diarahkan dengan benar. Nah, hanya Islam yang mengarahkan naluri-naluri ini dengan benar. Ya, nah ini namanya khosiat, atau kalau dalam diri manusia itu namanya naluri tadi. Jadi kalau ada orang salah, ya, di dalam memenuhi kebutuhan naluriahnya, itu yang salah manusianya, bukan nalurinya. Ya, akidah, thoriqul iman, jalan menuju keimanan. Ya, akidah atau iman itu apa? Dari pembahasan yang pernah kita bahas itu. At-tasdiqul jazim, ya, pembenaran yang pasti. Ya, ini kita review ya, kita simpulkan ya Pak dari apa yang sudah kita bahas. Akidah itu at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Ya. Jadi bukan akidah namanya kalau pembenarannya tidak bersifat pasti. Nah, untuk memastikan suatu kebenaran harus ada dalil. Kan gitu, jalan berpikirnya kan begitu, harus ada dalil. Dalil ada berapa jenis? Ada dalil akli, ada dalil nakli. Kan gitu ya? Nah, dalil akli itu apa? Dalil akli itu mengimani sesuatu yang gaib tapi bisa dijangkau dengan akal. Ya, bisa dijangkau secara rasional. Ya, jadi dari 6 rukun iman itu ada yang harus kita imani dengan akal secara akliyah, ada rukun yang kita imani dengan dalil nakli atau menukil dari sumber-sumber dalil. Ya, kalau mengimani Allah itu dalilnya akli atau nakli, Pak? Dalil akli. Ya, mengimani Allah itu dalilnya dalil akli. Makanya Allah itu banyak sekali memerintahkan kepada kita untuk menggunakan akal kita kan? Ya, afala ta'qilun kan itu kan. Ya, apalagi? Banyak sekali, la'allahum yatadzakkarun misalnya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah kalian tidak berpikir bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit dibentangkan, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Nah, bagaimana bumi itu dihamparkan. Nah, ini perintah Allah agar kita berpikir bahwa Allah itu ada. Semua itu adalah wa min ayatihi, itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah itu ada. Ya, karena nggak ada secara logika sesuatu itu tiba-tiba ada tanpa ada yang menciptakan, itu kan tidak mungkin, Pak. Semua yang ada di dunia ini itu semuanya ada yang menciptakan. Ya, termasuk kita manusia, termasuk kehidupan kita. Ya, termasuk seluruh alam semesta ini. Nah, ini merupakan bukti secara akliyah bahwa Allah itu ada. Ya. Kalau Quran, dalilnya akli atau nakli, Pak? Quran. Quran dalil akli. Kenapa dalil akli? Ya, dari sisi bahasanya. Karena dari sisi bahasa, kalau orang paham bahasa Arab, ya, orang pasti akan berpikir ini tidak mungkin dibuat oleh manusia. Ini tidak mungkin dibuat oleh Muhammad. Ya, karena itu bahasa bukan bahasa manusia, itu bahasa dengan sastra yang luar biasa tingginya, mengalahkan seluruh ahli sastra di Arab pada masa itu. Ya, sampai Abu Jahal aja terkagum-kagum. Abu Sofyan ketika belum masuk Islam itu suka nguping-nguping, gitu kan. Ya, dan masih banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam karena bahasa Quran yang begitu luar biasa. Nah, ini dalil akli kan namanya, secara rasional, ya. Ya, Nabi Muhammad kita imani sebagai Rasul, sebagai Nabi, itu dalilnya dalil akli atau dalil nakli, Pak? Dalil akli. Karena apa? Tidak mungkin
ada orang membawa firman-firman Allah kecuali dia seorang nabi. Nah, ini kan rasional kan? Nah, ini berarti dalil akli. Ya. Nah, lalu ada hal-hal yang didalili secara nakli, yang lain yaitu apa? Adanya malaikat, adanya hari akhir, kemudian adanya qada dan qadar yang semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kenapa ini kemudian diambil secara nakliyah ya? Artinya kita mengimani adanya malaikat, kemudian mengimani adanya hari akhir dan mengimani qada qadar itu secara nakliyah. Itu kita bisa memastikan bahwa itu semua ada. Ya kan? Kan gaib nggak bisa diindra, tapi kita yakin itu ada. Karena apa? Karena Quran menjelaskan. Nah, Quran tadi sebelumnya sudah kita dalili secara akliyah. Berarti intinya sebenarnya keimanan dalam Islam itu semuanya diawali dengan dalil akli, Pak. Secara akliyah semuanya. Paham ya kira-kira ya? Makanya Islam itu disebut sebagai agama yang rasional, agama yang masuk akal, agama yang logis. Kalau di agama lain nggak ada dalil-dalil gitu, nggak ada, Pak. Ya, karena memang ya gimana, memang itu bikinan manusia. Kalau Islam kan datang dari Allah, zat yang maha benar, yang secara akliyah itu bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, ini kurang lebih mungkin sebagai ringkasan tentang akidah. Ya, awal-awal kita membahas akidah ini, selama berbulan-bulan bisa disingkat hanya dalam waktu 5-10 menit ya. Nah, kemudian terutama mungkin tentang qada qadar itu Bapak juga harus paham, Pak. Qada qadar itu pemahaman sebagian besar masyarakat ya, itu tidak paham mereka apa itu qada qadar. Ya. Jadi qada itu apa, Pak? Qada itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak bisa kita tolak, itu qada namanya, Pak. Qada. Qadar itu maknanya banyak. Qadar itu satu maknanya bisa apa? Di dalam surat Al-Qadar. Maknanya kemuliaan. Ya kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh Quran itu kami turunkan pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Qadar bisa bermakna juga ketentuan, qadarullah, ketentuan Allah. Karena kan kita sering bilang begitu ya. Qadarullah. Tapi qadar itu juga bisa bermakna khosiat suatu benda. Ya, ingat ya, pembahasan ini sekian bulan yang lalu ya, khosiat suatu benda. Nah, khosiat itu apa? Ya, misalnya apa? Pisau itu tajam, itu khosiatnya benda. Ya, kemudian apa? Ban mobil itu keras, nah itu khosiat benda. Air itu punya sifat mencari tempat yang rendah. Nah, itu khosiat. Khosiat di sini bukan bermakna seperti yang sebagaimana dalam bahasa Indonesia kita pahami ya. Khosiat yang maknanya manfaat, bukan. Khosiat itu karakteristik maknanya dalam bahasa Arab, Pak. Karakteristik suatu benda. Nah, karakteristik atau khosiat-khosiat benda itu semuanya datang dari Allah. Termasuk naluri yang ada dalam diri manusia. Naluri itu khosiat yang ada dalam diri manusia. Ya, naluri itu karakteristik kita kan. Apa naluri-naluri yang ada dalam diri kita? Ya, ada ghorizatun nau, ya, naluri untuk memiliki pasangan. Ya, naluri untuk meneruskan keturunan. Itu naluriah ada dalam diri manusia. Atau ada yang disebut dengan ghorizatul baqa. Ya, naluri untuk dihormati, itu naluriah, Pak. Ya, naluri untuk membela diri, itu naluriah. Ya, ghorizatul baqa. Nah, ada ghorizatul tadayun, naluri untuk beragama. Setiap manusia itu punya naluri untuk beragama, untuk bertuhan. Nah, naluri-naluri ini harus diarahkan dengan benar. Nah, hanya Islam yang mengarahkan naluri-naluri ini dengan benar. Ya, nah ini namanya khosiat, atau kalau dalam diri manusia itu namanya naluri tadi. Jadi kalau ada orang salah ya di dalam memenuhi kebutuhan naluriahnya, itu yang salah manusianya, bukan nalurinya. Paham enggak, Pak? Ya kan? Karena naluri itu datangnya dari Allah. Ya, mohon maaf ya, kalau ada orang berzina, yang salah itu naluri ingin berhubungan ya, atau orangnya. Ya. Orangnya yang salah, bukan nalurinya kan. Mana ada yang berzina terus, waduh saya sudah pengen lah. Karena Allah sudah menyiapkan jalannya. Islam sudah memberikan jalan. Bahwa naluri itu memang harus dipenuhi dalam diri manusia. Jalannya apa? Ada pernikahan. Ada rukun dan syaratnya. Baru boleh dia
melampiaskan atau memenuhi kebutuhan naluriahnya. Nah, jadi ini bagian dari qada qadar yang pernah kita bahas ya. Lalu kesimpulan dari qada qadar itu adalah ada dua area dalam kehidupan kita. Masih ingat, Pak? Ada dua wilayah dalam kehidupan kita. Satu wilayah yang kita kuasai. Ya, dan yang kedua ada wilayah yang tidak kita kuasai, yang disebut dengan kodok tadi. Ya. Nah, kesimpulannya apa? Di wilayah yang kita kuasai itulah kita akan dihisap nanti, Pak. Paham ya, Pak ya? Di wilayah di mana manusia bisa memilih itu yang nanti akan dihitung amal manusia itu. Kalau baik sesuai dengan syariat dapat pahala, kalau melanggar syariat dapat dosa. Paham ya, Pak? Tapi kalau di wilayah yang dia tidak bisa menguasai, ya kodok tadi itu, atau sering kita sebut dengan katakanlah sunatullah, ya sudah hukum dari Allah begitu, dia nggak dihisap. Misalnya bapak lahir sebagai laki-laki itu tidak akan dihisap oleh Allah. Ya, bapak lahir sebagai orang Indonesia tidak dihisap. Bapak lahir sebagai orang yang berkulit seperti ini misalnya, itu kan kodok namanya, hal yang tidak bisa kita pilih. Nah, tapi hal-hal yang bisa memilih manusia akan dihisap di situ. Apa misalnya? Milih agama itu ada nanti, ya. Milih sholat apa enggak, milih ngaji apa enggak, itu ada hisapnya nanti. Ya, milih istri yang bagaimana itu ada hisapnya. Kan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun itu akan ada hisapnya. Sekecil apapun, Pak. Lalu ngitungnya bagaimana? Itu urusan Allah. Itu urusan para malaikat, gitu kan? Nggak ada satupun perbuatan manusia yang lolos dari perhitungan Allah. Nah, jadi mengimani qada qadar itu begitu. Kesimpulannya harus dipahami, Pak. Manusia itu hidup di dua wilayah. Ya. Satu wilayah qada di mana manusia tidak bisa memilih, di mana di situ dia tidak dihisap. Ya, karena itu sudah kehendak Allah. Manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti mungkin salah satu yang pernah saya ceritakan, orang sudah berupaya nyetirnya hati-hati gitu ya. Tapi misalnya tiba-tiba ada anak kecil nyelonong misalnya, ya kan? Dia nggak sengaja, hati-hati banget ya. Tapi tiba-tiba ada anak keluar dari rumah, terus dia anak itu ketabrak misalnya. Itu kodok dari Allah. Ya, insya Allah kalau seperti itu tidak ada hisab. Ya, tapi mungkin kalau di dunia bisa dihukum karena kelalaian dan sebagainya. Tapi kalau itu bukan karena niatnya dia, karena anak itu tiba-tiba nyelonong nyebrang misalnya nih ya, itu kodok. Ya. Nah, jadi di wilayah di mana manusia tidak bisa memilih, dia tidak dihisab. Nah, tapi kalau di wilayah di mana manusia bisa memilih, dia dihisab. Ya. Jadi naluri tadi kan harus dipenuhi. Nah, bagaimana dia memenuhi nalurinya? Dia bisa memilih mau sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Ya, memilih pasangan, memiliki pasangan itu mau sesuai syariat Allah apa tidak? Ya. Kalau dia memilih pasangan atau memiliki pasangan sesuai dengan syariat Allah melalui pernikahan yang sah, dapat pahala malah di situ dia. Tapi kalau dia melalui jalan yang haram, ya, mendapatkan pasangan yang katakanlah melalui perselingkuhan, perzinahan dan sebagainya, dosanya besar sekali. Kan gitu. Tapi aktivitasnya kan sama. Ya, yang sini menurut syariat Allah, yang ini melanggar syariat Allah. Tapi sama-sama memenuhi kebutuhan nalurinya. Makanya Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya, cuma jalannya sudah diberikan oleh Allah. Kalau memenuhi naluri itu tidak diatur oleh Allah, maka manusia tidak ada bedanya dengan binatang, Pak. Karena binatang juga punya naluri. Tapi binatang tidak diberi akal. Betul ya? Binatang tidak diberi akal, manusia diberi akal. Makanya manusia diberi pilihan, mau dapat pahala atau mau dosa gitu kan. Kalau binatang tidak dihisap dia, karena dia nggak punya akal. Ya, kurang lebih itu mengenai akidah. Kemudian yang kedua adalah syariah ya. Syariah itu aturan-aturan kehidupan. Ya, aturan-aturan kehidupan yang kalau di dalam Quran itu isinya adalah ada perintah, ada larangan. Perintah harus dijalankan, larangan harus ditinggalkan. Ya, syariah atau dengan kata lain adalah kitabus syari'. Ingat ya Pak, kitabus syari', seruan dari Allah. Seruan itu berupa perintah bisa, berupa larangan bisa. Nah, kewajiban kita adalah
menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Makanya orang yang bertakwa itu disebut dengan imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Nah, ini orang bertakwa. Jadi tiap taat kepada syariat. Ya, sami'na wa ta'na.